Karen boleh sih. Karen mau? Oke, Karen ya. Mau ya? Oke, Karen. Oke, kita bahas Karen. Oke, si Roxy. Roxyco merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan gadget dan jasa servis handphone, dia bilang serta gadget lainnya. Oke, berikut merupakan saldo akun-akun yang berhubungan dengan hutang jangka pendek perusahaan per 31 Desember 2019. Ya, ini jadi hutang-hutangnya. Ada si sales tax payable atau hutang pajak, ada salaries and wages payable, ada accounts payable, ada notes payable, ada interest payable, sama ada unearned service revenue, gitu ya. Nah, di sini aku kita lihat nih, hutang wesel diterbitkan pada 31 Oktober 2019 dengan tingkat bunga 12% per annually. Di sini dia nggak kasih tahu weselnya itu buat berapa lama. Jadi asumsiin kita asumsiin 1 tahun aja ya, gitu ya. Berikut merupakan transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Nah, pada tanggal 1 Januari melunasi seluruh hutang pajak yang dimiliki perusahaan. Ini gampang, berarti hutang pajak yang kita punya itu adalah 12 juta. Berarti di sini langsung aja. Untuk jurnalnya itu adalah sales tax payable pada cash sebesar 12 juta. Ada Januari 2, di mana itu melunasi hutang gaji dan upah yang belum dibayarkan. Oke, salaries and wages payable nih berarti ya. Melunasi hutang gaji dan upah yang belum dibayarkan. Di sini juga kita melunasi hutang, berarti salaries and wages payable pada cash sebesar 35 juta. Oke. Lalu tanggal Februari 15, perusahaan menerima jasa servis nih, perbaikan 6 buah laptop, dan atas jasa servis tersebut, Roxyco menerima uang 6 juta. 2 buah laptopnya itu langsung dikerjain, tapi 4-nya lagi itu akan diselesaikan pada awal bulan Juni. Harga servis untuk masing-masing laptop sama besarnya. Berarti jurnal yang kita buat itu adalah cash, service revenue, sama unearned service. Di mana cash yang kita dapat itu kan adalah 6 juta. Di sini, yang kita sudah boleh akui sebagai pendapatan kita adalah yang sudah dikerjakan, yaitu hanya si 2 laptop. Dari 6 laptop yang dikasih, kita kaliin sama si 6 juta. Dapatnya itu ada 2 juta. Lalu, karena kita masih ada 4 laptop yang belum dikerjakan, berarti kan kita masih berhutang nih sama si orang ini nih, yang kasih laptopnya itu. Jadinya kita nggak boleh akuin dulu dia sebagai service revenue, tapi dia sebagai unearned service sebesar 4/6-nya dikali sama 6 juta. Lalu, pada Maret 10, melakukan penjualan 10 buah handphone, 3 buah laptop, dan 7 buah tablet ke salah satu toko yang ada di Roxy Max. Jadi kita ada melakukan penjualan nih, oke? Melakukan penjualan, berarti kalau misalkan jasa itu service revenue, kalau penjualan berarti sales revenue, gitu ya. Untuk jurnalnya seperti ini, di mana kita, yang pertama kali kita harus cari tahu dulu sales revenue-nya. Jadi sales revenue ini sebesar berapa, gitu ya. Dia bilang dia mau penjualan 10 buah handphone. 10 kita kaliin sama harga handphonenya per buah 5.200.000, kita tambahin sama 3 buah laptop yang dia bilang dia beli, itu seharga, yang dijual harga 12 juta, lalu kita tambahin sama si 7 buah tablet yang dijual seharga 6 juta. Ya, berarti total penjualan dia ada 130 juta. Atas penjualan tersebut, 60% dibayarkan secara tunai dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti ada customer yang masih hutang sama kita, berarti accounts receivable ya, diutang. Harganya belum termasuk PPN 10%. Berarti untuk sales tax payable-nya si 130.000 ini aku kali sama 10%. Nah, ingat untuk cash dan accounts receivable itu harus dihitungnya tuh setelah digabung setelah harganya itu setelah pajak. Berarti si sales revenue kita tambah sama sales tax payable. Berarti untuk cash-nya itu berarti si sales revenue ditambah sama sales tax payable, lalu kita kaliin nih sama berapa yang dia bayarkan secara tunai itu adalah 60%. Jadi 60%. Itu ya. Lalu untuk yang accounts receivable juga sama, berarti 130 tambah 13 dikaliin sama 40%, berarti kalau yang belum dibayarkan. Sampai situ. Oke, segitu 57.200. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 April ya. Di sini, perusahaan itu menerima pembayaran atas transaksi tanggal 10 Maret dan membayar hutang pajak terkait transaksi tersebut. Jadi, di sini kita bakal bikin 2 jurnal.
Yang pertama itu kita bakal bikin jurnal untuk yang ini, kita dapat uangnya, lalu kita membayar hutang ini, gitu ya. Nah, di sini jurnalnya berarti seperti ini. Lalu, cash sama accounts receivable, berarti cash itu adalah 5.200, hutang kita berkurang. Sales tax payable-nya sebesar 13 juta, gitu ya. Lalu, tanggal 29 April, di sini melunasi hutang wesel dan hutang bunga yang belum dilunasi nih pada tahun 2019. Oke, berarti di sini kita perlu bikin 2 jurnal juga. Di sini yang bikin 2 jurnal itu adalah yang pertama adalah terserah sih ini kalau kalian mau bikin 2 jurnal boleh, tapi kalau mau bikin 1 jurnal digabung kayak aku gini nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini caranya adalah gimana? Kita hitung dulu nih dari 31 Oktober sampai 31 Desember itu kan ada 2 bulan ya, berarti November, Desember. Berarti kita harus hitung dulu, berarti berapa nih interest payable kita dari tanggal Oktober sampai Desember itu, gitu. Caranya gimana? Caranya itu, karena dia terbitin 31 Oktober, berarti kan kita mulai hitungnya dari bulan November. Jadi November, Desember itu ada 2 bulan, lalu kita kaliin sama 12%, jadi 12 per 100, lalu kita kaliin sama notes-nya, itu adalah 40 juta, gitu ya. Berarti itu akan jadi interest payable kita. Nanti, interest expense kita itu, kan kita udah akui di akhir tahun. Kan kalau misalnya di tanggal 31 Desember itu, jurnalnya interest expense pada interest payable, gitu ya. Berarti interest expense-nya ini sudah kita akui di akhir tahun. Jadi, nanti yang tanggal 29 April yang kita catat interest expense-nya, itu adalah yang sebesar dari 1 Januari sampai 29 April, yaitu ada 4 bulan, gitu ya. Berarti untuk sini berarti 40 juta, 12%, dikali sama 2 per 12. Ini ada 40 juta, dikali sama 12%. Dikali sama 4 per 12. Oke, interest payable kita berarti sebesar 800.000. Untuk interest expense-nya sebesar 1.600.000. Untuk notes payable kita sebesar 40 juta. Untuk cash-nya berarti langsung aja aku sum. Jadi dapat untuk yang kita bayarkan itu adalah sebesar 42.400. Habis itu tanggal 8 Juni, dia bilang perusahaan menyelesaikan seluruh pekerjaan servis yang belum diselesaikan nih pada tahun 2019 dan perbaikan sisa laptop yang belum dikerjakan pada transaksi bulan Februari. Berarti tanggal 8 Juni ini kita itu dia udah menyelesaikan, berarti unearned service revenue kita sudah bisa dihapuskan dan kita sudah bisa mengakui itu sebagai sales revenue, service revenue gitu ya. Berarti unearned service kita itu kan sebesar 2 juta di sini ya, dikasih 2 juta, lalu kita tambahin sama yang tadi tuh, yang 4 laptop tadi itu, yang ini 4 juta. Oke, kita tambahin adalah 6 juta yang kita udah selesaikan gitu ya. Itu tanggal 8 Juni. Lalu tanggal Juli 13 melunasi seluruh utang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Utang usaha berarti itu adalah accounts payable sama cash. Di sini itu adalah sebesar 24 juta ya di sini ya. Tadi kita ada nggak pakai accounts payable? Kayaknya belum ada deh. Belum ada, jadi langsung aja kita masukin sih 24 juta. Lalu tanggal 21 Agustus, perusahaan menjual handphone mirip merek iPhone Pro Max dan menerima uang tunai sebesar 6.600.000 termasuk PPN. Oke? Berarti di sini dia ada melakukan penjualan, yaitu cash, sales revenue, sales tax payable. Cash-nya kita terima itu adalah 6.600.000. Lalu untuk sales revenue-nya berarti kalau sales revenue itu kan belum termasuk sama pajak. Jadi si 6.600.000 ini kita kaliin sama 100 dibagi sama 110. Untuk sales tax payable berarti si sales revenue-nya dikali sama 10%. Dapat 600.000. Ya, itu tanggal 21 Agustus. Lalu tanggal September 14 menyetorkan hutang pajak yang timbul atas transaksi penjualan sebelumnya. Berarti dari tadi lihat ya, kita kan udah membayar nih yang tagihan kita. Lalu kita juga udah bayar nih yang sales tax payable yang 13 juta. Berarti sales tax payable yang perlu kita bayarkan itu adalah yang si 600.000. Ya, karena itu adalah sisa
utang pajak kita. Berarti tinggal aja 600.000. Tanggal November 2 ini perusahaan membeli kendaraan untuk mengirimkan barang dan menerbitkan wesel bayar sebesar 24 juta, bunga kuponnya adalah 10%, dan jangka waktu 1 tahun. Berarti di sini itu kita lihat ya, itu adalah vehicle pada notes payable. Nah, tadi aku lupa jelasin nih. Yang tanggal 29 April, kenapa aku perhitungannya pakai bulan? Kenapa nggak pakai hari? Karena utang weselnya ini diterbitin tuh pada akhir bulan November. Perlu diingat kalau misalkan ada notes yang diterbitkan itu pada awal bulan, kayak tanggal 1, atau di akhir bulan, kayak tanggal 31, itu pas terkena penyesuaian, itu harus, itu nggak apa-apa pakai bulan, gitu ya. Itu boleh pakai bulan. Tapi nih, kayak gini, ini kan dia bilang November 2. Ini harus perhitungannya pakai hari. Jadinya di sini itu dia pakai bulan. Kenapa? Karena dia diterbitkan tanggal 31 Oktober. Kalau misalnya diterbitkan tanggal 31 atau tanggal 1, itu pakai bulan nggak apa-apa. Tapi karena ini tanggal 2, jadinya harus pakai hari, gitu ya. Jangan sampai kejebak sama tanggalnya. Ini 24 juta, jadinya aku langsung masukin aja ya, 24 juta. Oke. Lalu tanggal 31 Desember nih. Tanggal 31 Desember, dia bilang, gaji bulan Desember untuk para pegawai sebesar 5 juta orang per bulan. Gaji untuk security sebesar 3.500.000 orang per bulan. Gaji supervisor adalah 7 juta per pegawai per bulan. Dan gaji pekerja magang itu adalah 50.000 per pegawai per hari. Pekerja, bukan pegawai, ini orang maksudnya. Jadi para pekerjanya mereka gitu. Pekerja magang bekerja selama 20 hari dalam 1 bulan, dan dalam perusahaan terdapat 10 orang pegawai, 2 orang security, 1 orang supervisor, dan 2 orang pekerja magang. Gajinya akan dibayarkan bulan Januari, berarti mereka udah bekerja selama 1 bulan tapi belum dibayarkan. Jurnalnya gimana? Berarti jurnal itu adalah salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Ini adalah perhitungannya untuk si pegawai, security, sama supervisor. Untuk si pegawai, berarti perhitungannya itu adalah si 5 juta, kita kaliin sama 10 orang. Karena dia bilang per bulan ya. Lalu untuk si security, itu berarti 3.500.000, kaliin sama 2 security-nya. Untuk supervisor itu adalah gaji 7 juta. Kita kaliin sama 1 supervisor, 1 orang doang. Untuk yang magang itu adalah sebesar 50.000. Nah, yang magang itu ada 2 orang. Kerjanya 20 hari, dan per harinya itu dibayarkan 50.000. Jadi untuk salaries and wages expense tinggal dijumlahin aja semuanya. Terakhir, 31 Desember, kita mau mencatat bunga. Ini yang tadi aku bilang. Karena dia itu diterbitkannya dalam tanggal 2 November, berarti di sini itu kita harus pakainya hari hitungannya. Caranya gimana? Caranya itu berarti si 24 juta, ini 24 juta, kita kaliin sama persentasenya yaitu 10%. Lalu kita lihat nih, dari bulan November itu berakhir di tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Bulan November itu berakhir di tanggal berapa? 30, Ci. 30 ya. Tanggal 30. Berarti kalau misalnya dia terbitin tanggal 2, berarti sisanya itu ada 28 hari. Lalu, tanggal Desember itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 udah lewat, berarti tambah 31 hari. Lalu kita dibagi berapa? Di sini soal nggak dikasih tahu gitu. Tapi, ini kan soal pas angkatan aku ujian ya. Tapi, kita lihat nih, tahun 2020. Tahun 2020 itu ada kabisat, jadinya 366 hari, bukan 365 hari. Jadi sini ada 366. Berarti di sini perhitungannya adalah si 24 juta ini dikali sama 10% sama 28 tambah 31 dibagi sama 36. 386, 885. Itu untuk bunganya, berarti yang harus dibayarkan. Untuk soal 2 udah selesai. Ci, aku mau nanya.
kalau misalkan di soal ini kan di awal-awal soal tuh ada kayak daftar kan kayak sales tax-nya berapa, terus account payable dan semacamnya itu berapa. Nah, kalau misalkan nih tetap sama yang di atasnya itu semua dikasih tahu. Terus pada saat jurnal transaksi itu dia ada ngeluarin notes. Terus kan juga ada tax payable yang belum dibayar kan selama jurnal transaksi itu. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember misalkan dia tuh bilang mau bayar semua utang usaha. Nah, itu berarti yang dibayar cuma yang account payable itu doang ya? Yang not sama salesnya enggak? Sales tax-nya enggak? Enggak, karena dia kan seluruh tahun usaha, berarti ya accounts payable aja. Cuman ingat di tanggal 31 Desember berarti kan harus melakukan adjustment untuk interestnya aja. Gitu. Untuk yang sales tax-nya kalau nggak ditanyain berarti nggak usah ya, Ci? Enggak, Baik, kecuali Ci. dia kasih tahu tuh ya. Biasanya dikasih tahu kalau di soal dia lunasin atau enggak perlu kalau misalkan nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dia bilang tanggal 31 Desember lunasin utang usaha, berarti accounts payable-nya yang dibayarin. Lalu adjustment untuk interest gitu aja. Baik, Ci. Terima kasih, Ci. Oke. Ci, mana ya lagi? Mm-hmm. Kemarin kan aku ketemu soal yang waktu dia nerbitin wesel di bulan Maret. Setelah itu di tanggal 31 apa ya? Bentar aku lupa. Ya anggaplah 31 Maret lah. Dia atau enggak 31 Mei deh. 31 Mei dia melakukan soalnya bilang kayak lunasin semua utang usaha yang dimiliki perusahaan kan. Itu berarti kita waktu adjustment-nya bikin itu lagi nggak ya? Kayak Interest. ya, yang buat lunasin utangnya dari yang wesel terbit gitu. Oh, kalau misalkan nih dia cuma bilang dia misalkan di soal itu nggak dikasih tahu dia ada melunasi dia nggak ada melunasi notes, misalnya nggak dikasih tahu nggak ada melunasan wesel, berarti harus hitung interestnya gitu. Tapi misalkan ya di soal itu, misalkan tulisannya itu weselnya itu akan jatuh tempo setelah 3 bulan, berarti nanti teman-teman harus bikin jurnalnya gitu. Misalkan 3 bulan itu sebelum tanggal 31 Desember gitu ya, misalkan di bulan November gitu, ada penembusannya, berarti harus bikin tuh jurnal penembusannya. Habis itu, karena misalkan nih setelah penembusan notes itu nggak ada notes apa-apa lagi, berarti tanggal 31 Desember nggak perlu bikin jurnal interest karena udah nggak ada notes-nya, kayak gitu. Pokoknya selama masih ada notes-nya harus bikin jurnal interest. Tapi kalau misalkan notes-nya udah nggak ada, nggak perlu bikin jurnal interest, kayak gitu. Ini bukan utang notes gitu, Ci. Hah? Bukan utang notes gitu, utang usaha. Jadi nih, Oh, jadi kalau utang usaha kan nggak ada interest kan? Enggak, tapi dia waktu jadi saya ketemu soalnya yang 3 Maret dia minjem uang dengan nerbitin wesel gitu dalam jangka waktu 4 bulan. Habis itu di 31 Maretnya dia bilang kayak lunasin seluruh utang usaha yang dimiliki perusahaan, Ci. Itu jadi kayak gitu kita ya, harus bikin adjustment lagi. Enggak, kalau misalkan kan dia bilang tadi kan terbitinnya tanggal 3 Maret ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih terbitinnya tanggal 3 Maret, bukan tanggal 2 Maret. Iya. Ya kan? 3 Maret. Kan hutang wesel sama hutang usaha itu beda. Hutang wesel itu kan notes, hutang usaha itu kan accounts payable. Berarti nggak berpengaruh situ, berarti nggak perlu bikin adjustment si interest kan, karena kan ya itu bayarnya hutang usaha, accounts payable, bukan hutang wesel. Kalau misalkan dia pembayaran hutang wesel baru gitu bikin interest ya. Oh, berarti di 31 Maret tuh kita bikin yang accounts payable. Habis itu di adjustment-nya baru yang lunasin Terus di weselnya ya. Oh. Iya, baru interestnya kayak gitu. Jadinya iya. Jadi jangan sampai keliru gitu. Maksudnya hutang wesel itu sama hutang usaha kan beda. Hutang usaha itu kan accounts payable. Jadi jangan sampai keliru. Makasih, Ci. Iya. Ci, jadi apa namanya yang dibayar itu yang account payable doang kan? Di adjustment-nya baru yang oke, paham. Terima kasih, Ci. Iya. Ci. Ya. Tanggal 29, Ci. Tanggal 29 apa nih? April, 29 April. Oke. Nih ya. Oke, tanggal 29 April. Hutang wesel. Jadi di sini kita akan membayar ini kita bakal membayar hutang bunga dan hutang wesel yang belum dilunasi pada tahun 2019. Oke.
Kita lihat di sini informasinya, kita punya hutang wesel diterbitkan pada 31 Oktober 2019 dengan tingkat bunga 12% per annually. Berarti kalau misalnya gitu, aku bisa asumsiin kayak gini ya. Pada tanggal 31 Oktober 2019, itu kita terbitin wesel gitu ya. Berarti kita dapat cash, sama di sini ada notes payable gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 40 juta. Oke. Ini aku pakai ini. Oke. Ini ya, kan jurnalnya kayak gini. Lalu, pada tanggal 31 Desember, itu kita buat journal adjustment nih. Interest expense pada interest payable. Sebesar berapa? Oh, sebesar si 40 juta ini, kita kaliin sama 12%, lalu kaliin sama bulan yang udah lewat. Karena dia dari 31 Oktober, berarti kita perhitungannya boleh pakai bulan. Jadi yang kita hitung adalah bulan November dan bulan Desember, berarti 2 bulan. 2 per 12. Dapat 800.000 untuk jurnalnya. Tanggal April 29, kita melunasi hutang wesel nih, gitu ya. Kita melunasi hutang wesel. Berarti ini adalah 29, 4, 20, gitu ya. Kita melunasi nih. Kalau pas kita mau melunasi sama kita membayar bunga, berarti kan kita membayar si interest payable-nya sebesar 800.000. Lalu kita juga harus mengakui interest expense. Sebesar berapa? Sebesar dari bulan Januari sampai tanggal April, 29 April itu berapa gitu. Jadinya Januari, Februari, Maret, April. Jadi kan 4 per 12 ya. Jadinya si notes-nya 40 juta, kita kaliin sama 12%, kita kaliin sama 4 per 12. Itu adalah interest expense kita yang kita sudah bisa akui sebagai beban kita gitu ya. Lalu kita juga menebus nih notes kita, wesel kita. Berarti kan hutang kita berkurang dong sebesar si 40 juta itu. Terakhir, karena kita ini penebusannya pakai cash, ya udah tinggal dijumlahin aja semuanya. Makanya dapat 800.000 dan 1,6 itu dari mana? 800.000 dapatnya dari journal adjustment 2019, yang interest expense dapatnya dari bulan Januari sampai bulan April. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Suka. Oke, paham, Ci. Terima kasih. Oke, lanjut ke soal 4. Ini aku skip dulu, kita masuk ya. Soal 4. Semoga kita kelar ya 30 menit. Corporation 25%, Frozen Court merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion, di mana kegiatan menjual pakaian dan aksesoris menjadi kegiatan utama usahanya. Oke, berikut ini disajikan SOFP partial yang equity section aja per tanggal 31 Desember 2019. Oke, sekarang itu kita mau bikin yang 31 Januari 2020. Ini kita dikasihnya yang 31 Desember 2019. Oke. Dikasih tahu ada share capital preference, ada share capital ordinary, ada share premium, share premium preference, share premium ordinary, retained earnings, sama treasury shares. Ada yang bisa kasih tahu aku nggak? Ini si shares issued sama share outstanding kenapa ada selisih ya? Bisa kasih tahu aku? Karena ada treasury share-nya. Iya, benar ya. Karena ada treasury shares gitu. Kalau misalkan teman-teman udah masuk di kelas lab, seingat aku di kelas lab juga udah bahas deh yang cari outstanding-nya gimana cari-carinya. Ya, karena itu berpengaruh sama si treasury shares-nya. Oke? Ya, ini kita dikasih tahu udah SOP-nya, berarti sekarang kita mulai masuk ke jurnalnya aja ya. Oke, untuk jurnalnya itu, yang pertama, Januari 1, Frozen Court menerbitkan saham biasa sebanyak 8.000 lembar dengan harga 220 per lembarnya. Oke, penerbitan saham biasa harusnya ini bisa ya, karena cuma tinggal cash, share premium ordinary, share capital ordinary. Sini aku mau catat, kalau misalkan ordinary kita bertambah berapa? Bertambah 8.000. Ini fungsinya untuk memudahkan aku aja. Nah, di sini kita hitung ya, berarti yang cashnya itu kan si 8.000 kaliin sama market value-nya, yaitu 220. Terus share capital ordinary berarti dikaliin sama par. Parnya berapa? Berarti 8.000 kita kaliin sama 150. Parnya ordinary 150 kan? Lalu tinggal selisihnya itu, kalau aku sih sukanya kayak gini ya. Market value 220, parnya 150. Berarti selisihnya adalah $70. Jadi 70 dikali sama 8.000.
560.000. Nah, kayak gitu sih lebih pas gitu ya. Cuman kalau teman-teman pakai disisihin juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, itu untuk tanggal 1 Januari. Lalu tanggal 2 Januari menjual saham treasury ini sebanyak 2.000 lembar dengan harga 250 per lembarnya. Jadi di sini treasury shares kita akan minus sebanyak 2.000 lembar. Jurnalnya gimana? Jurnalnya itu seperti ini. Cash, share premium treasury, sama treasury shares. Cash-nya itu sebesar 2.000 dikaliin sama 250. Lalu untuk treasury shares-nya berarti si 2.000 kita kaliin sama par-nya, yaitu 200. Selisihnya masuk ke share premium treasury, berarti si $50 ya. Itu untuk yang share untuk tanggal 2 Januari. Ini karena treasury aku mewarnai warna kuning. Masuk ke tanggal 5 Januari, di sini menerbitkan 10 lot saham preference dengan harga 350 per lembarnya. 10 lot berarti berapa lembar saham tuh? 1.000, ya benar ya, 1.000. 10 dikali sama 100. Berarti di sini saham preference kita bakalan bertambah sebanyak si 10 dikali sama 100. Sorry. Ini ya, sebaik ini aku warnain warna hijau. Nah, berarti si cash ya, si 1.000 kita kaliin sama 350. Di share capital preference berarti si 1.000 kita kaliin sama par-nya 300. Sisanya si 50 kita kaliin sama 1.000. 50.000. Oke, lalu kita masuk ke tanggal 9 Januari. Di sini Frozen Corp menerbitkan 4.000 lembar saham biasa yang dimilikinya dengan harga 130 per lembarnya. Berarti di sini kita ada menerbitkan saham biasa lagi. Oke, nah ini jurnalnya. Berarti kita bakal bertambah sebanyak 4.000 lembar. Oke. Ini ordinary warna biru. Berarti cash kita si 4.000 kita kaliin sama 130. Untuk share capital ordinary-nya adalah si 4.000 kita kaliin sama 150 par-nya. Berarti market value lebih kecil daripada par-nya. Jadi ada ini ya, ada kerugian di sini. Makanya share capital ordinary-nya di debit. Di sini kerugian udah sebesar 20, kita kaliin sama 4.000. Oke, dapat 80.000 ya. Udah sama. Masuk ke tanggal Januari 12. Di sini menjual saham treasury sebanyak 7.000 lembar dengan harga 220 per lembar. Oke. Berarti jurnalnya itu adalah cash, share premium treasury pada treasury shares. Karena kita menjual saham treasury, berarti saham kita dan treasury share kita akan berkurang sebanyak 7.000. Oke. Lalu cash kita berarti berapa nih? 7.000 dikali sama 220. Ini 7.000 dikali sama par-nya 200. Kali sama 200. Berarti sisanya si 7.000 kita kaliin sama 20. Ya. Dapat jumlah hasilnya adalah segini. Sudah sama ya. Masuk tanggal Januari 13, menerbitkan saham biasa sebanyak 3.000 lembar dengan harga 200 per lembar untuk memperoleh bidang tanah. Makanya di sini jurnal bukan cash pada shares, tapi adalah land pada shares. Landnya berapa? Landnya itu berarti si 3.000 kita kaliin sama fair value-nya yaitu 200. Lalu untuk share capital ordinary-nya berarti 3.000 kita kaliin sama par-nya yaitu 150. Isinya si $50, yaitu si 200 kurang 150, kita kaliin sama 3.000. Oke. Ini berarti ordinary kita akan bertambah sebanyak 3.000. Oke. Ya. Tanggal 15 Januari di sini kembali membeli saham biasa yang telah beredar, berarti akan menambah treasury shares kita nih. Sebanyak 5.000 lembar dengan harga 260. Berarti sini ada 5.000 lembar. Jurnalnya gimana? Jurnalnya kalau kita beli treasury share berarti cash kita berkurang, treasury shares kita bertambah. Seperti ini ya. Ini berarti ini. Nah, di sini berarti si treasury shares-nya itu 5.000 dikali sama 260. Oke, kita masuk ke tanggal 18 ya. Tanggal 18 di sini dikasih tahu bahwa atas jasa konsultasi yang diberikan oleh law firm dengan fee 500.000,
Frozen Corp dan law firm sepakat untuk membayarnya dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 2.500 lembar. Oke, berarti di sini adalah saham biasa kita akan bertambah lagi 2.500 lembar. Habis itu jurnalnya seperti apa? Dia bilang memberikan jasa konsultasi, berarti jurnalnya itu adalah consultation expense pada share premium ordinary sama share capital ordinary. Consultation expense-nya itu berarti sebanyak 500.000. Untuk share capital ordinary-nya berarti si 2.500 kita kaliin sama par-nya, si $150. Sisinya masuk ke share premium ordinary. Ya, masuk ke tanggal 19 Januari, dia bilang membutuhkan tambahan modal nih. Makanya si Frozen Corp akhirnya menerbitkan saham preference sebanyak 3.000 lembar dengan harga 370 per lembar. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Lalu preference kita bakal bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 3.000 lembar. Oke, tanggal 19 kan tanggal ya. Oke, seperti ini ya. Ini preference. Cash kita berarti si 3.000 kita kaliin sama harganya yaitu 370. Lalu untuk si share capital preference berarti si 3.000 kita kaliin sama par-nya yaitu si 300. Oke. Lalu kita sisihin aja atau enggak bisa juga si $70 kita kaliin sama 3.000. Dapat hasilnya segini dan hasilnya udah balance. Oke. Masuk ke tanggal 25 Januari, di sini dikasih tahu Frozen Corp menerbitkan 8.500 lembar saham biasa dan total uang yang diperoleh sebesar gini. Jadinya dia nggak kasih tahu fair value-nya, tapi dia langsung kasih tahu. Jadi dapat duitnya berapa, gitu ya. Di sini ordinary kita bertambah sebanyak 8.500. Di sini, oke. Cash kita dapatnya itu adalah 1.445.000. Habis itu, share capital ordinary kita berarti 8.500. Kita kaliin sama par. Par-nya itu adalah 150. Oke, situ selisihnya. Langsung aja kita langsung selisihin. Itu dapatnya si share premium ordinary. Oke, itu untuk tanggal 25 Januari. Untuk tanggal 28 Januari, di sini dia bilang menjual saham treasury ini sebanyak 1/2 dari saham treasury yang dimiliki sehingga, dengan harga 210 per lembarnya. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya itu adalah cash, treasury share, sama ada share premium. Di sini treasury shares kita akan berkurang. Pada awal tahun, kita punya treasury shares itu 2.000. Lalu, kita udah jual 2.000, berarti udah sisa 10.000. Dari sisa 10.000 itu, kita jual lagi nih 7.000, berarti sisa 3.000. Oke? Sisa 3.000 dengan harga 200, lalu kita tambahin nih, ada 5.000 dengan harga 260. Di sini udah aku rekap, berarti ada 3.000 harga 200, ada 5.000 lembar harga 260. Total lembar saham treasury-nya itu ada 8.000. Berarti 4.000 yang kita jual kembali gitu ya. 4.000 yang kita jual kembali. 4.000 tapi angkanya gimana? Kalau untuk yang perhitungan treasury shares, berarti kita hitung dulu nih. Si 3.000 dikali sama 200 ditambah sama 1.000 dikali sama 260. Jadi, di soal ini kan dikasih tahu treasury shares menggunakan metode FIFO. FIFO itu kan first in, first out. Jadinya kita pakai habisin dulu nih yang 3.000 ini, baru kita pakai jatahnya yang 5.000. Oke? Dapat treasury shares-nya. Untuk cash-nya, berarti gampang tinggal 4.000 dikali harganya aja saat itu adalah 210. Sisinya masuknya ke share premium treasury. Gitu ya. Terakhir, tanggal 31 Januari, menurut aku teman-teman ini harus banget dibuat ya. Karena jurnal itu selalu kayak gini. Kalau dia laba, itu seperti ini. Kalau dia rugi, berarti tinggal dibalik aja jurnalnya. Ini ada sebesar 19 juta. Tanggal 9, Ci. Tanggal 9, boleh. Oke, tanggal 9 ya, di sini ya. Tanggal 9, dia bilang menerbitkan 4.000 lembar saham biasa yang dimilikinya dengan harga 130 per lembar. Berarti, tanggal 9 ini, kita hitung dulu nih, share capital ordinary-nya berapa. Berarti kan, par-nya itu adalah 150. Berarti share capital ordinary kita
itu adalah si 4.000, kita kaliin sama 150, dapat harganya 600.000. Lalu untuk cash-nya, itu kan kita kali sama fair value-nya atau market value-nya. Tanggal 9 itu dikasih tahu harganya itu 130, berarti kan lebih kecil daripada si par-nya ya. Jadi si 4.000 kita kaliin sama 130, dapat hasil 520.000. Karena fair value-nya lebih kecil daripada par, makanya settlement ordinary-nya di debit. Selisihin aja 80.000, kayak gitu. Gimana? Oke, apa? Boleh tanya yang tanggal 28 Januari ini nggak sih cara hitung yang treasury share-nya? Oh, boleh. Jadi gini ya, kan kita pertama kali di SOFP dikasih tahu kita punya 12.000 shares. Lalu kita ada sempat ngejual nih treasury shares-nya 2.000. Berarti kan kita sisa 10.000 ya. Udah kejual 2.000 berarti sisa 10.000. Lalu kita jual lagi nih 7.000. Berarti kalau 10.000 dikurangin 7.000 berarti 3.000. Berarti sisa 3.000 shares, harganya $200 per lembar. Tanggal 15 Januari kita ada beli lagi nih treasury shares. Itu seharga 5.000, itu 5.000 lembar, pada harganya itu adalah 260 per lembarnya. Jadi kita punya dua nih. Yang satu shares-nya itu 3.000 harganya 200, yang satu lagi 5.000 harganya 260. Jadi 3.000 lembar, 5.000 lembar. Oke? Nah, pas tanggal 28 Januari, dia bilang dia menjual setengahnya dari saham treasury yang dimiliki. Kalau kita jumlahin nih lembar sahamnya, berarti kan kita ada 8.000 lembar. Kalau kita jual setengahnya berarti kan 4.000 lembar. Makanya untuk treasury shares di sini, kita habisin dulu nih. Dia pakai menggunakan metode FIFO, berarti first in first out. Berarti kita habisin dulu nih. Yang 3.000 dikaliin sama 200, kita pakai sisanya kan dia mau jual 4.000. Sisa 1.000-nya kita ambil dari yang 260. Dapat 860.000. Cash-nya, kita tinggal 4.000, kita kaliin sama harganya 210. Selisihnya itu masuk ke share premium treasury. Gitu. Terima kasih, Ci. Oke, jadi ini aku udah bikin tabelnya. Nah, tabelnya ini menurut aku teman-teman bisa prepare dulu sebelum kelas, bikin aja kayak gini. Nanti kan tinggal ditipek-tipek doang, kalau harganya beda, gitu ya. Share capital preference. Nah, kita mau cari tahu nih, berarti sisa yang issued yang ordinary sama outstanding ordinary berapa, gitu ya. Ini ada si issued preference, issued ordinary, sama ada outstanding ordinary. Ini aku tutup ya, aku langsung di sini aja, karena kita bakal bolak-balik sama shares-nya. Issued preference. Di soal dikasih tahu pertama kali itu kita punya 55.000 untuk yang share capital preference. Berarti ini, si 55.000, kita tambahin nih sama penerbitan preference kita. Ya, ada si 1.000, lalu kita tambahin sama yang 3.000. Udah, nggak ada lagi kayaknya. Ya kan? Iya, udah nggak ada. Berarti segitu aja. Berarti jadinya 59.000 lembar. Lalu, untuk yang issued ordinary, kita di awal tuh di soal dikasih tahu kalau misalkan kita itu ada 100.000 shares issued nih ya. Jadi sini ada kita mulai dari 100.000. Lalu ingat, kalau issued sama outstanding, yang issued itu cuman hitungin yang pertambahan ordinary share aja. Kalau outstanding, itu nanti berpengaruh sama treasury shares, gitu ya. Berarti di sini aku tambah-tambahin dulu nih untuk issued. Untuk issued-nya berarti 8.000 ditambahin sama 3.000, ditambahin sama 2.500, ditambahin sama 8.500. Dapat hasilnya itu adalah 126.000 shares issued. Lalu yang outstanding ordinary, kita pertama kali punya itu adalah 88.000. Oke, jadi 88.000. Nah, outstanding ordinary ini berpengaruh sama treasury shares sama ordinary shares, oke? Makanya di sini kita harus tambah ordinary. Lalu kalau misalkan nih kita jual treasury, berarti kan jumlah saham yang beredar tuh makin banyak. Makanya di sini kita harus tambahin juga yang kita jual treasury ini. Lalu kita tambahin lagi sama 4.000. Lalu karena kita jual treasury, berarti saham kita yang beredar semakin banyak, kita jual kembali, berarti ini kita tambahin juga. Kita tambahin sama si 3.000 ini, lalu kita kurangin nih sama pembelian kembali treasury. Jadi itu berpengaruh. Kita tambahin sama yang 2.500, kita tambahin sama yang 8.500,
Lalu kita tambahin lagi sama yang 4.000. Untuk hasilnya itu adalah 122.000. Oke, di sini aku langsung hitungin aja. Ini udah sama semua. Oke, berarti pas di share capital preference, ini semua, ingat ya, angkanya selalu dikaliin sama issue. Ini berarti si 59.000 kaliin sama 300, kaliin sama parnya. Ini berarti 126.000, kita kaliin sama 150. Share premium preference, ini aku balikin kayak gini lagi, itu kita pertama kali itu punya 6.600.000. Kita tambahin nih dari yang di jurnal-jurnal yang share premium preference. Oke, ini kita tambahin, lalu tambahin lagi. Oke, udah aja. 6860. Lalu yang share premium ordinary, kita pertama kali punya itu adalah 3 juta. Kita tambah kurang nih sama yang jurnal. Oke, ini kita tambahin karena di kredit. Lalu kita kurangin. Kita kurangin karena di debit. Lalu kita tambahin karena dia di kredit. Tambahin lagi. Udah. Kas total 3925. Untuk share premium treasury, ini awalnya kita tuh, bahkan awalnya kita nggak punya share premium treasury ya. Tadi kita ada yang ini nggak? Oh iya, ini kan muncul. Di situ ini kan muncul. Ini enggak. Oh iya, aku kaget. Aku pikir ada yang kita penjualan, habis itu di sisi debit, aku malah pakai share premium treasury, bukan pakai retained earnings. Maaf ya. Jadi ini pertama kali kita tambahin sini. Lalu tambahin lagi. Lalu kita kurangi, karena di sisi debit. Oke, dapatnya 220.000. Lalu untuk si return earnings, kita pertama kali itu punya 58 juta. Ini kita tinggal tambahin dari yang jurnal. Nih, tambah 19. Treasury shares terakhir, ini berarti sisanya itu kan tinggal si, tadi kita udah jual 3.000 sama ini 1.000, berarti sisa 4.000. 4.000-nya dikali sama 260. Dapat hasilnya segitu, ini tinggal dijumlahin aja. Ini aku minus, bentar ya. 123.565. Oke, udah hasil akhirnya seperti ini. Itu untuk SOFD. Ci mau mastiin tadi yang share premium treasury itu karena tadi ada pembelian ya, Ci? Karena tadi kita ada penjualan kan, ini ada penjualan. Nah, aku pikir tuh, kan kalau misalkan penjualan itu, kalau misalkan dia di debit, kalau misalkan di SOFD itu nggak ada, berarti kan kita harus pinjam si return earnings ya. Tapi karena dia ini ada di kredit, makanya ini nggak berpengaruh. Nanti ini dia bakal mengurangi yang ini aja sih, yang ini bakal mengurangi sifatnya karena di debit. Kalau di kredit berarti dia nambah gitu. Oke, Ci, makasih, Ci. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Yang tadi yang share premium itu hitungannya gimana? Yang mana? Preference ordinary sama treasury. Yang ini. Kalau yang preference itu tinggal ditambahin aja, kan di soal dikasih tahu nih ada 6.600.000. Nanti kamu tambahin nih yang dari jurnal. Kan kita ada tambah lagi nih di sini tanggal 5, kamu tambahin. Habis itu tambahin lagi sama yang sini 210.000. Yang share premium ordinary juga sama, ambil dari soal, itu kan ada 3 juta. Lalu kamu tambahin nih. Ini kamu tambahin karena di kredit. Lalu ini kamu kurangin karena dia ada di debit side nih share premiumnya ya. Habis itu sisanya itu kan ada di kredit semua, berarti ditambahin. Pokoknya kalau share premium ada di debit, itu dikurangin. Oke? Kalau misalnya di kredit ditambahin semua. Gitu ya. Lalu yang share premium treasury, ini sebenarnya di awal dia kita nggak ada. Nggak ada ya di SOFD-nya. Makanya di sini kita baru tambahin nih. Dari sini si 100.000, lalu kita tambahin si 140. Nah, karena si treasury-nya ini ada di debit, 20.000 jadi dikurangin. Kayak gitu. Itu untuk share premium treasury. Gimana? Oke, ngerti, Ci. Terima kasih. Oke, aku tes dulu. Kalau gitu, mungkin udah dari aku. Selamat sore, good luck ya ujiannya. Semangat. Thank you, Makasih, Kak. Ci. Terima kasih, Ci. Iya. Thank you, Kak. Thank you, Ci. Oke. Thank you.